Meskipun hasil imbang kontra Bahrain membuat Indonesia kesal, hasil itu masih memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Ranking FIFA Indonesia naik 2 peringkat menjadi 127 setelah Niger dikalahkan Angola dan Republik Afrika Tengah kalah dari Maroko. Tentu ini bisa menjadi pelipur bagi pecinta timnas Indonesia. Shin Tae-yong memberi kabar terkait kondisi terakhir para pemain timnas. Karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup. Untuk yang di hotel untuk pemain yang bertanding melawan Bahrain. Mereka mendapatkan materi di pusat gym. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan. Semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya. Kevin Dix bakar besi memiliki akar Indonesia dari sisi ibu. Lebih tepatnya, kakek dan neneknya berasal dari Ambon. Dalam wawancaranya bersama media Denmark, Bold, Kevin menceritakan asal-usulnya. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon. Dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu. Tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana. Pemain berusia 28 tahun ini bermain di FC Copenhagen, Denmark, dan menjadi andalan di bek tengah maupun bek kanan. Diperkirakan Kevin dapat memulai debutnya bersama timnas pada bulan November mendatang. Tentu dengan kehadirannya, diharapkan akan mempersulit Jepang yang akan menjadi tamu pada bulan tersebut. Bukan hasil seri yang membuat para penggemar timnas Indonesia marah, tetapi cara Bahrain mendapatkan hasil itu yang dianggap mencederai nilai-nilai sportivitas yang seharusnya menjadi roh dalam setiap olahraga. Setiap gol Indonesia tercipta, wasit selalu mengecek VAR, tetapi dia tidak melakukannya saat Bahrain mencetak gol. Puncaknya saat wasit memperpanjang waktu lebih dari injury time yang menyebabkan Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Rupanya kekesalan itu juga dirasakan pemain keturunan yang sedang diproses pewarganegaraannya. Kevin Dix menyampaikan hal itu pada Bapak Erick Thohir yang menyampaikannya melalui media dengan mengutip kata-kata Kevin. Saya nonton. Saya nggak bisa tidur. Padahal besok saya ada tes kesehatan. Saya bete. Ngobrol banyak sama Kevin Dix, termasuk tentang timnas Indonesia. Ternyata dia sangat antusias menonton timnas lawan Bahrain. Dia gregetan juga, sama kayak kita semua. Merah putihnya sudah gak perlu diragukan lagi. Meskipun kehadiran Kevin Dix sudah bocor terlebih dahulu di berbagai media, itu sama sekali tidak mengurangi antusiasme penggemar timnas Indonesia. Bahkan, banyak yang tidak sabar melihatnya segera berpartner bersama J, Mace, Calvin, juga Justin, Rido, dan Sandy. Rupanya ketidaksabaran para penggemar telah diwakilkan jurnalis yang mendapatkan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Erick Thohir. Dan beginilah jawaban Ketua Umum PSSI tersebut. Kalau sudah salaman, berarti kan sudah fix lah. Tinggal prosesnya. Tentu kita akan mendorong kepada Bapak Presiden, setelahnya tentu DPR, untuk ada percepatan. Window-nya kalau kita lihat di bulan Maret 2025, bisa main. Tapi kalau bisa November 2024, kenapa tidak? Pengakuan atas potensi Rizky Ridho tidak hanya datang dari para penggemar. Rekan-rekan setimnya seperti Sandy Walsh dan Justin Hubner pun pernah mengungkapkan kekaguman mereka. Kini, Kevin Dix ikut menyuarakannya saat bertemu dengan Bapak Erick Thohir. Diskusi dengan Kevin Dix tadi, dia sangat memuji Ridho. Bahkan dia bilang, saya nanti kalau sudah gabung timnas, saya akan bicara sama Ridho. Ketika ditanya apa yang membuat Kevin Dix mengagumi Rizky Ridho, inilah jawaban Erick Thohir. Kualitas Ridho. Dia bilang Ridho kalau bisa main di luar negeri. Pemain andalan Cina yang September lalu mencetak gol ke gawang Arab Saudi, Xie Weneng ingin mencetak gol ke gawang Indonesia apabila dirinya bisa pulih dari cederanya. Akan lebih bagus jika saya tidak cedera. Menonton pertandingan dari pinggir lapangan, saya merasa tidak berdaya. Saya masih harus pulih secara aktif.
dan berusaha mengejar ketertinggalan untuk pertandingan melawan Indonesia pada tanggal 15. Jika saya memiliki kesempatan untuk bermain di pertandingan berikutnya, saya berharap dapat melanjutkan perasaan akan gol ini. Kedatangan Kevin Dix tentu menjadi kabar gembira bagi publik sepak bola tanah air. Namun, rupanya menurut Bung Harapa yang disampaikan melalui kanal YouTube-nya, Kevin bukan satu-satunya pemain yang akan datang dalam waktu dekat. Terdapat 2 nama lain yang akan segera diproses. Salah satunya adalah mantan gelandang Crystal Palace yang sekarang bermain di Royal Antwerp, Belgia, Jairo Raidewald. Ketertarikan Jairo untuk membela Merah Putih sudah lama berembus. Bahkan Jairo dikabarkan menolak Suriname demi bisa membela timnas Indonesia. Gelandang bertahan tangguh ini akan menjadi pasangan ideal bagi Tom Haye saat nanti sudah berseragam timnas. Harapannya, dengan adanya Jairo, Tom bisa lebih bebas mengatur permainan. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kabar ini, silakan tonton kanal YouTube Bung Harpa. Kebutuhan timnas Indonesia akan striker haus gol memang sangat jelas. Meskipun belakangan ini Ragnar dan Rafa mulai menunjukkan kualitas dalam mencetak gol, mereka sejatinya adalah pemain sayap. Karena itulah beberapa nama telah dikaitkan dengan timnas, di antaranya Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Secara pengalaman dalam level kompetisi yang dimainkan, Ole lebih unggul ketimbang Mauro yang berusia lebih muda. Sayangnya, sampai sekarang Ole masih membutuhkan waktu untuk memutuskan. Berbeda dengan Ole, Mauro secara terang-terangan menyatakan minatnya dan bahkan mengaku sedang menjalani proses pewarganegaraan Indonesia. Kabar terbaru disampaikan oleh Bung Harpa di kanal YouTube-nya bahwa Mauro menjadi pemain yang segera datang ke Jakarta selain Jairo. Meskipun muda dan hanya bermain di level kompetisi usia muda, striker Volendam ini hampir selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kabar ini, silakan simak di YouTube Bung Harpa. 2-1. Haram. What is the problem? Haram wallahi. 2-1. What is the problem? 2-1. That's it. No comments. why to- 2-1. That's it. It's not fair. It's not fair. When we goal, they double check. But when they are goal, never check. This is a trouble issue. We are playing is really nice, but like tonight, I think Bahrain. I don't know what happened with the referee. Yeah. What is the problem with the referee? Yeah, we just finished really more than 10 minutes. Yeah, it's just only 6 minutes for the extra. Why? Yeah. You are happy with the 1 point from Bahrain? No, I know we're not happy. Why? We need 3. But Bahrain kill you with the goal in the last minute. Yeah, but what you can do? Dikit yuk keluar, besi curang bawa semprit Bahrain kena angin dikit langsung tiup kayak panik. Pertandingan